Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus naik ke perahu lalu menyeberang dan sampai ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hati, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal jahat dalam hati? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sering merenungkan bahwa salah satu panggilan dasar pengikut Kristus adalah mewartakan kabar gembira atau mewartakan Injil. Bahkan Paus Fransiskus mengatakan mewartakan Injil itu bukan pilihan, tetapi keharusan bagi seluruh pengikut Kristus. Itu sudah sering kita renungkan bersama dan mungkin juga kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini itu menunjukkan perjuangan para pewarta Injil. Bacaan pertama, Amos, ditolak oleh imam di Betel Amasya karena pewartaannya yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka kan pengennya mendengar nubuat yang baik-baik dan seterusnya. Tetapi Amos membawa nubuat yang sebaliknya tentang kehancuran Israel dan seterusnya. Yesus juga sama. Yesus sebenarnya membawa juga kabar gembira. Tetapi perbuatan baiknya pun itu juga ada yang mencurigai atau menilai negatif apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Ahli Taurat menganggap Yesus menghujat Allah, padahal Yesus mengampuni dosa dan juga lalu menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Yaitulah dua hal yang mungkin menjadi resiko bagi kita para pewarta Injil. Hal pertama ya diterima, hal kedua ya ditolak, siap-siap saja. Dan yang menarik bagi saya justru ketika kita ditolak mungkin merasa sakit hati dan seterusnya, dan godaannya tentu berhenti untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Saat pewartaan kita diterima pun juga tetap ada godaan bahwa kita lalu menjadi semacam tinggi hati atau sombong, kemudian lupa bahwa kita ini utusan yang diutus. Seharusnya yang menerima penghormatan ya Tuhan sendiri yang mengutus kita. Dan itu terjadi dalam kisah Injil tadi. Setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang memuliakan Allah. Dan inilah yang ingin kita renungkan bersama sebagai seorang pewarta Injil. Kalaupun pewartaan kita diterima, jangan sampai kita jatuh kepada sebuah perasaan yang tinggi hati atau gemede dan lain sebagainya, karena yang bisa dimuliakan seharusnya adalah Tuhan sendiri, bukan kita. Karena kadangkala ketika pewartaan kita diterima lalu orang mulai melupakan, tidak teringat jasa-jasa kita dan lain sebagainya, ada saja yang kemudian merasa kok aku ora dianggap ya dan seterusnya. Bisa saja itu terjadi. Penyadaran bahwa Allah lah yang perlu dimuliakan kalau kita berhasil mewartakan Injil penting agar kita tidak cepat berhenti mewartakan Injil ketika ditolak, maupun ketika seolah-olah orang tidak melihat jasa kita dalam kehidupan mewartakan Injil ini, karena yang berhak dipuji dan dimuliakan adalah Allah yang mengutus kita. Mari kita renungkan bersama, sungguhkah kita tetap bertahan ketika pewartaan kita ditolak, dan sungguhkah kita terhindar dari sikap-sikap memuliakan diri sendiri. Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,